salah meyakini tentang qada dan qadar, salah memaknai takdir Tuhan. Sehingga orang itu dengan meyakini adanya takdir, akhirnya dia terbangun jiwa yang nihil, menjadi nihilisme. Lalu akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dalilnya apal semua. Bahwa seseorang itu tersesat adalah karena takdir Tuhan disesatkan. Kalau orang dapat hidayah karena takdir Tuhan dapat hidayah. Sekalipun bapaknya kiai, tapi kalau tidak dapat hidayah Tuhan tetap saja jadi pencoleng. Sekalipun ibunya pelacur, dengan hidayah Tuhan bisa saja jadi anjungan besar. Selalu dikembalikan kepada takdir Tuhan sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Ini juga salah tafsir. Takdir itu bukan berarti kita menyerahkan Allah semuanya menentukan, kita tinggal menjalani saja. Coba diputar ayatnya, jangan sampai terbalik-balik seperti itu. Saya tiap hari menerangkan qada dan qadar, ternyata masih banyak yang belum paham. Ya memang Allah mengatakan, Innallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Wa yudillu man yasha, dan Allah menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Tu'izzu man tasha, memuliakan siapapun yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan menghinakan siapapun yang dikehendaki. Tu'til mulka liman tasha, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki. Semuanya Allah yang menentukan. Berarti kita tinggal menunggu keputusan Allah saja. Saya ini miskin, bodoh, melarat adalah karena Allah menentukan saya melarat. Dari mana engkau tahu takdir Tuhan engkau melarat? Dari mana tahu? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ada lagi yang sama sekali menolak qada dan qadar. Tuhan tidak punya qada dan qadar. Dalilnya firman Tuhan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah dirinya sendiri. Allah tidak ikut campur nasib kita. Nasib kita yang menentukan adalah kita sendiri. Kalau kita maju, Allah maju. Kita berhenti, Allah berhenti. Kita berjuang, Allah mendukung kita. Jadi Allah seperti pembantu kita. Ini juga bolak-balik ke sini ekstrim, ke sini ekstrim. Jadi artinya bahwa perlu dikaji ulang, jangan sampai nanti akidah Islamiyah tentang qada dan qadar itu membuat orang berpaham nihilisme. Nihilisme itu artinya apa? Tidak berbuat apapun, pasif apa adanya. Ya memang betul, saya sendiri juga mengatakan begini Bu sekalian. Kalau engkau pengen hidup nyaman dan bahagia, cobalah jangan sekali-kali engkau memikirkan apa yang tidak kau miliki. Tetapi lebih banyak engkau mensyukuri saja apa yang engkau miliki. Betul enggak? Kalau engkau ingin bahagia, jangan dikaitkan dengan materi sama sekali. Ini bahagia. Banyak orang kondisi ekonominya lebih parah dari kamu. Kamu punya rumah, punya mobil, itu orang rumahnya gubuk, sepeda bodoh yang nggak punya, ya kan? Tapi ternyata dia lebih bahagia dari kamu. Ada orang yang materinya lebih baik, lebih kaya, ya kan? Mobilnya banyak berderet, tapi ternyata dia lebih sengsara dari kamu. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak ada hubungan dengan materi.
Nah, itu ketika kita membangun kebahagiaan internal, itu perlu ada unsur keyakinan qada dan qadar, sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Paham nggak?